Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola. Timnas U22 Indonesia harus menelan kekalahan 0-1 dari Filipina pada laga penyisihan grup C SEA Games 2025. Hasil ini membuat Garuda Muda wajib menang besar atas Myanmar di laga terakhir sambil berharap hasil lain berpihak agar peluang lolos ke semifinal tetap terbuka. Informasi lainnya pemirsa, Mohamed Salah dicoret dari skuad Liverpool untuk laga Champions melawan Inter Milan. Keputusan Arne Slot ini muncul setelah hubungan keduanya memanas. Terlebih Salah mengeluhkan minimnya menit bermain dan merasa tidak memiliki komunikasi yang baik dengan sang pelatih. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Timnas U22 Indonesia harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Filipina U22 dalam laga lanjutan penyisihan grup C SEA Games 2025. Kekalahan ini membuat peluang Garuda Muda untuk lolos ke babak semifinal semakin berat. Pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Sapri, mengungkapkan bahwa kekalahan timnya disebabkan permainan yang tidak berjalan sesuai harapan. Ia menambahkan, penampilan tim pada pertandingan ini masih jauh dari yang diharapkan dan banyak kesalahan individu yang terjadi. Gol sematawayang Filipina U22 dicetak Otu Banato pada menit ke-45. Gol ini lahir dari skema lemparan ke dalam yang gagal diantisipasi oleh barisan pertahanan Garuda sehingga memberi Filipina keuntungan menjelang turun minum. Padahal dalam pertandingan ini Indra Sapri menurunkan Ivar Jenner, Mauro Gisra hingga Rafael Struijk. Namun sayang, peluang demi peluang tercipta, tak satupun gol yang berhasil cetak oleh Garuda Muda. Dengan hasil ini, Timnas U22 masih menyimpan harapan tipis untuk lolos ke babak semifinal. Pada laga pamungkas grup C, Garuda Muda akan menghadapi Myanmar U22. Indra Sapri menegaskan timnya wajib meraih kemenangan besar agar tetap menjaga peluang ke babak selanjutnya. Selain itu, hasil laga lain di grup seperti Vietnam versus Malaysia juga menentukan nasib Indonesia di klasemen. Timnas U22 Indonesia kini berada dalam tekanan besar untuk menunjukkan penampilan maksimal pada pertandingan terakhir grup C SEA Games 2025. Memang jujur kita bermain tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi sangat disayangkan di akhir babak, di babak pertama ada throw in yang dilakukan oleh Filipina dan itu menyebabkan kita kebobolan dan sangat disayangkan sekali
bola throw in, dan berarti para pemain tidak sesuai apa yang kemarin kita latihan untuk pemain-pemain siapa yang menjaga siapa, dan di babak kedua kami mencoba merubah pemain dan juga merubah formasi, dan kita bisa menguasai permainan, tetapi ada beberapa peluang kita nggak bisa memanfaatkan. Hubungan panas antara Mohamed Salah dan pelatih kepala Liverpool, Arne Slot, tampaknya memasuki babak baru. Penyerang asal Mesir itu dikabarkan tidak masuk dalam daftar pemain yang dibawa ke laga ke-6 Liga Champions 2025 hingga 2026 melawan Inter Milan di San Siro Rabu 10 Desember 2025. Laporan dari The Athletic menyebutkan bahwa keputusan pencoretan Salah bukan hanya berasal dari Slot. Tetapi juga melibatkan direktur olahraga serta jajaran staf pelatih. Situasi ini terjadi setelah rangkaian hasil buruk Liverpool sejak akhir September hanya meraih 4 kemenangan dari 15 pertandingan. Sementara sisanya berakhir dengan 9 kekalahan dan 2 hasil imbang di semua kompetisi. Keputusan tersebut kian memicu spekulasi usai pernyataan Salah beberapa hari sebelumnya. Dalam wawancara seusai Liverpool ditahan Leeds United 3-3, Salah secara belak-belakan menyebut bahwa ia tidak memiliki hubungan apapun dengan Slot. Pernyataan itu muncul setelah ia 3 kali berturut-turut di bangku cadangkan di Liga Inggris. Sang pemain sebelumnya hanya menjadi pemain cadangan saat melawan West Ham United. Kemudian kembali dicadangkan ketika menghadapi Sunderland meski ia sempat diturunkan pada babak kedua. Puncaknya, ia tak dimainkan sama sekali ketika melawan Leeds yang memicu kekecewaannya dan membuka masalah internal ke publik. Situasi memanas ini membuat masa depan Mohamed Salah di Anfield kembali menjadi tanda tanya besar. Situasi memanas ini membuat masa depan Mohamed Salah di Anfield kembali menjadi tanda tanya besar. Terlebih dengan hubungan yang disebut semakin renggang dengan pelatih serta penampilan The Reds yang terus menurun. Striker Manchester City asal Norwegia Erling Haaland kembali menorehkan rekor baru dalam karirnya. Dirinya resmi mencatatkan 100 gol di Premier League hanya dari 111 penampilan. Setelah menyumbang 1 gol dalam kemenangan dramatis City atas Fulham dengan skor 5-4.
Catatan tersebut membuat Haaland melampaui rekor legenda Inggris Alan Shearer yang sebelumnya membutuhkan 124 laga untuk mencapai 100 gol. Haaland kini menjadi pemain ke-35 dalam sejarah Premier League yang mampu menembus angka tersebut. Laga melawan Fulham berlangsung penuh tensi dan menjadi salah satu pertandingan paling berwarna dalam perjalanan 100 gol Haaland. Manchester City unggul 3-1 di babak pertama melalui gol Haaland, Tijani Reinders dan Phil Foden. Sementara Fulham mencetak 1 gol lewat Emily Smith-Rowe. Memasuki babak kedua, City menambah 2 gol tambahan melalui Foden dan bunuh diri dari Sanderberg, membuat skor sempat menjadi 5-1. Namun Fulham bangkit dan mencetak 3 gol balasan lewat Alex Iwobi serta 2 gol Samuel Chukwueze, membuat City hampir kehilangan kemenangan. Meski demikian, pasukan Pep Guardiola berhasil mempertahankan keunggulan 5-4 hingga peluit panjang dibunyikan. Berkat hasil tersebut, Manchester City tetap berada di posisi kedua klasemen sementara Premier League dengan koleksi 28 poin. Persib Bandung akan menghadapi Bangkok United pada laga penentuan grup G AFC Champions League 2 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA, Bandung, Rabu 10 Desember 2025. Maung Bandung saat ini memimpin klasemen dengan 10 poin. Namun posisi tersebut belum aman karena Bangkok United membuntuti di peringkat kedua dengan selisih tipis 1 poin. Di posisi ketiga terdapat Lion City Sailors yang mengoleksi 7 poin. Persaingan masih terbuka karena pada kompetisi ICL 2 penentuan peringkat ditentukan melalui head-to-head. Jika Persib kalah dari Bangkok United, peluang lolos ke babak 16 besar bisa terancam. Tergantung hasil perbandingan head-to-head antara ketiga tim yakni Persib, Bangkok United, dan Lion City Sailors.
Hal inilah yang membuat laga penentu ini menjadi sangat krusial bagi Maung Bandung. Sebaliknya, kemenangan atas Bangkok United akan memastikan Mark Locke dan rekan-rekan finish sebagai juara grup. Menjelang laga penting tersebut, pelatih Boyan Hodak meminta dukungan penuh dari Bobotoh. Ia berharap atmosfer stadion dapat memberikan energi tambahan bagi pemain Persib, seperti saat menghadapi Borneo FC. Pelatih asal Kroasia itu menilai dukungan langsung supporter dapat menjadi tekanan psikologis bagi tim lawan. Kehadiran Bobotoh dalam jumlah besar diyakini mampu membuat lawan tidak nyaman dan kesulitan berkembang. Hodak berharap GBLA dipenuhi supporter demi membantu Persib melaju mulus ke babak 16 besar ACL2. Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM resmi mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Terkait sanksi FIFA yang dijatuhkan kepada federasi dan 7 pemain naturalisasi atas dugaan pemalsuan dokumen. Kepastian ini disampaikan melalui pernyataan resmi FAM yang diunggah di situs resminya. Dalam keterangan tersebut, FAM menyebutkan bahwa CAS memberikan waktu hingga 18 Desember. Bagi tim hukum mereka untuk menyerahkan pernyataan banding secara lengkap dan tertulis. Presiden FAM Datuk Wira menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti seluruh proses dengan transparan dan profesional. Pengajuan banding ke CAS dilakukan setelah FIFA merilis surat berisi alasan tertulis yang menjelaskan penolakan atas banding FAM sebelumnya kepada Komite Banding FIFA. Permintaan penjelasan itu diajukan FAM sebelum melangkah ke CAS. Diketahui dalam dokumen resmi yang dirilis FIFA pada 17 November. Komite Disiplin memberikan uraian lengkap terkait keputusan yang diumumkan pada 3 November. FIFA menegaskan temuan bahwa FAM beserta para pemain terlibat telah menggunakan akta kelahiran palsu. Untuk mengklaim keturunan Malaysia guna memenuhi syarat membela tim nasional.
Dokumen setebal 63 halaman itu memaparkan investigasi menyeluruh yang dilakukan FIFA. Meski FAM telah menjalankan sejumlah langkah internal, FIFA menilai tidak ada dasar untuk menghapus atau meringankan sanksi. Karena pelanggaran tersebut dianggap merusak integritas olahraga. Di tengah situasi timnas Indonesia yang masih berada dalam ketidakpastian tanpa pelatih kepala, rival di kawasan Asia Tenggara Thailand justru melaju lebih cepat dengan visi ambisius menembus Piala Dunia 2030. Keseriusan Thailand terlihat jelas setelah kedatangan pemain naturalisasi baru mereka, Judson Subel. Penyerang 21 tahun jebolan Akademi Chelsea dan Tottenham Hotspur itu baru saja resmi menjadi warga negara Thailand dan langsung memberikan dampak signifikan bagi Gajah Perang. Dalam debutnya melawan Singapura, sang pemain mulai menunjukkan potensinya. Penampilannya semakin mencuri perhatian ketika ia mencetak 2 gol pada laga kualifikasi Piala Asia 2027 menghadapi Sri Lanka. Dalam wawancara eksklusif bersama The Athletic, pemuda berusia 21 tahun itu membongkar ambisi besar yang kini diusung Federasi Sepak Bola Thailand di bawah komando Madam Peng. Ia menuturkan bahwa Thailand tidak hanya fokus mengamankan tiket ke Piala Asia 2027 sebagai target jangka pendek. Tetapi juga memiliki mimpi besar untuk tampil di panggung Piala Dunia 2030. Dengan berada di peringkat 95 dunia, Thailand kini dianggap berada di jalur yang lebih mapan dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Sementara itu, kondisi timnas Indonesia tampak kontras. Skuad Garuda masih tertahan di peringkat 122 FIFA dan tidak meraih tambahan poin. Karena tidak memainkan pertandingan pada jeda internasional November. Situasi ini diperparah dengan belum adanya pelatih baru setelah berakhirnya masa kerja Patrick Kluivert. PSSI kini masih berupaya mencari sosok yang tepat untuk memimpin timnas Indonesia. Dengan target proses ini rampung sebelum FIFA Matchday Maret 2026.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola berikutnya setiap pukul 8:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.